Kita tidak boleh di comfort zone ya, di zona nyaman ya, karena kalau sudah di zona nyaman terus tidak melakukan apa-apa, nah ini bahaya sekali karena di zaman saat ini setelah COVID selesai bisa diganti dengan pemain-pemain baru yang mempunyai konsep lebih ke arah digital, high technology dan action yang lebih cepat seiring dengan perubahan dari selera konsumen ya, karena perubahan dan adaptasi terutama di era COVID ini adalah keharusan ya, apabila tidak ingin tertinggal. Jadi selera konsumen yang berubah dengan cepat, pasar milenial yang sudah tidak sama dengan pasar yang kita kenal 5-10 tahun yang lalu, ini berbeda sekali ya. Loyalitas terhadap brand ini semakin sedikit. Jadi market menuntut inovasi, solusi dari produk yang ditawarkan. Jadi market dapat dengan mudah pindah dari satu brand ke brand yang lain yang menawarkan solusi lebih baik ya. Oke. Jadi Nah, memang ya pada ya, oke. Nah, kalau sekarang halo. dilihat ke depannya akan seperti apa nih, Pak? Dari mulai pemanfaatan digital mungkin sebagai salah satu perluasan dan juga pengembangan bisnis, dan seperti apa juga kalau dari Tan Corp sendiri melihat penghujung tahun 2020 yang sudah sebentar lagi, dan juga strategi ke depan yang paling panjang nih akan seperti apa menghadapi era 2021 yang mungkin jauh lebih menantang. Seperti apa, Pak Hermanto? Jadi saya ini sangat optimis ya dengan adanya COVID ini kita semua jadi tersadarkan ya. Kita sekarang lebih ke arah teknologi seperti pada malam hari ini kita berkomunikasi hanya dengan Zoom sudah bisa berkomunikasi ke seluruh dunia ya. Jadi saya optimis dan yakin sekali kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tahun 2021 ini bisa di atas 7%. Tapi tentunya dengan syarat sosial politik ini bisa terkendali dan Omnibus Law ini juga sudah bisa dijalankan. Karena memang saat ini Omnibus Law masih mengundang polemik di berbagai lapisan masyarakat. Tapi saya rasa dengan sosialisasi yang tepat dan implementasi yang terpantau dengan baik, semoga kedepannya ini undang-undang baru ini bisa memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Jadi kita gimana bisa masing-masing semua orang ini mempelajari baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang kurang sehingga diri kita ini bisa kita perbaiki dulu. Jadi saya lihat para pendemo ini kan sedih sekali ya karena mereka itu kadang kalau ditanya demonya demo apa, Omnibus Law. Omnibus Law itu apa? Mereka nggak ngerti Omnibus Law itu apa. Nah ini kan kasihan sekali karena ketidakmengertian itu, tapi mereka bisa tergerak untuk demo. Nah ini tidak boleh karena Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat besar sehingga seluruh rakyat Indonesia ini harus mau terus belajar, meningkatkan potensi diri sehingga kita siap untuk bersaing dengan seluruh negara-negara di dunia. Oke. Pak Hermanto, sedikit mungkin tips buat teman-teman milenial begitu ya untuk menghadapi situasi di kondisi pandemi untuk tetap bisa sesemangat Pak Hermanto begitu ya, dan terus tetap optimis begitu untuk bisa memulai sesuatu. Ya, Seperti apa, Pak? Sedikit tipsnya buat kita-kita milenial nih, Pak. jadi harus siap-siap nih ngambil peluang dan potensi yang memang luar biasa dengan selalu berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, bergaul dengan orang-orang positif, orang-orang yang sukses. Nah, ini penting sekali sehingga aura positif kita ini juga bisa bangkit dan akhirnya kita bisa mendapatkan hal-hal hasil-hasil yang positif. Jadi menjaga reputasi itu penting sekali, terutama dari sisi keuangan ya. Terus kalau saat ini berkolaborasi itu menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan usaha. Kalau kita bisa bersatu, kita saling melengkapi, itu tentu kesempatan sukses itu jauh lebih tinggi. Terus kita juga harus Oke. beradaptasi secara terus-menerus mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk menjadi pemenang, terutama fokus di bidang teknologi ya, pemasaran secara online. Nah, ini penting sekali.